Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitul Bidayat dengan NIM 24 10 10 20 19 20 95 dari kelas PBO A. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 10. Yang pertama ada tugas 10.1 yang dimana soalnya implementasikan program GUI dengan data grid view dengan fitur Java Reading menggunakan teknik operasi database seperti materi 10 dan 11. Oke, di sini saya sudah membuatnya dan untuk form satunya codingannya. Oke, yang pertama di sini ada metode satu load ini buat loadnya. Di sini dia panggil dia langsung connect ke database-nya. Terus ini ada metode simpan. Di sini buat menyimpan itu yang ini tombol button simpan ini untuk ketikanya dia akan menyimpan data-data yang sudah diisikan di textbox berikut. Ini dia di sini langsung nyambung ke database Postgre. Untuk di sini berbedanya update ini di mana dia langsung update ke database-nya kalau belum ada, kalau insert ini untuk menyimpan sementara. Lanjut ke button reset ini gunanya buat misal hmm, mengisi data, itu ingin menghapus dia reset, tinggal reset dia akan langsung ke clear karena di sini menggunakan perintah .clear. Untuk yang lihat data dia akan mengarah ke dashboard 2, yaitu untuk dashboard 2 nya ini. Terus untuk codingannya seperti ini. Untuk di dashboard 2 ini saya menggunakan nama dash underscore data. Di sini untuk mengonekkan di mana untuk mengonekkan ke database Postgre. Ini database saya. Ini untuk data grid view-nya saya tidak apa-apakan. Terus untuk tombol hapus, button hapus, ini codingannya. Ini untuk memberi notifikasi apakah ingin menghapus datanya. Habis itu ini juga memberi notifikasi juga jika hanya memilih suatu kolom tidak bisa dihapus. Dia harus memilih eh, satu baris kolom seperti itu. Ini dia juga langsung menyambung ke database-nya. Terus untuk delete-nya itu nih, delete from buku where ID, di mana ini mendelete tabel mendelete di tabel buku, mendelete ID di tabel buku yang sudah dibuat di database Postgre. Terus ini cara-caranya, perintahnya, dan di sini ada pesan lagi bahwa data berhasil dihapus. Untuk yang edit sendiri, di sini ada muncul notifikasi lagi. Pilih salah satu baris untuk mengubah data. Jadi harus pilih satu baris. Tidak, kalau hanya satu kolom tidak bisa. Terus ada pesan lagi, yakin ingin merubah data. Terus habis itu hmm, ini untuk mengubah, mengedit data yang ingin diedit. Di sini akan diarahkan ke form satu yang ini. Nah, satu yang ini.
Nah, terus ini untuk button kembali. Jika mengklik ini, dia akan kembali ke form satu. Di situ yang button keluar, di sini jika diklik akan keluar. Tuh, penggunaannya seperti ini. Coba kita berikan judul buku. Hmm, buku PPO Perancang PRUD. Untuk penerbitnya, penerbit tahun penerbit coba 2008, kategori pemrograman coba kita simpan. Oke, data berhasil disimpan, terus kita lihat datanya, hasilnya di bawah sendiri ini datanya. Terus jika ingin menghapus, jika ingin mengedit, kita harus pencet ini. Jika kita pencet satu kolom, dia akan muncul keterangan seperti ini. Untuk mengeditnya, pilih satu baris gini, edit, terus ada warning lagi. Kita, yes, ini bebas mau ngedit apa aja. Coba ini, kita ngedit tahunnya. Tahun 30. Simpan. Data berhasil diperbarui, lihat datanya. Hmm, sudah berubah 30. Untuk menghapus sendiri, pencet ini, menghapus. Nah, datanya akan terhapus. Untuk kembali, seperti biasa, ke tombol reset-nya. Kita coba, misalkan dari sana dia akan langsung menghapus. Gitu. Kita coba lihat di database-nya. Nih, dia langsung connect. Coba kita tambahkan datanya. Kita buku CRUD penerbit mulai 2030 kita simpan. Oke, ada data. Di sini sudah ada dengan ID 41. Kita coba jalankan di database. Oke, sini sudah ada juga. Oke, seperti itu. Untuk keluar, dia akan langsung keluar. Oke, jadi ini tugas 10.1. Lanjut langsung ke tugas 10.2, yaitu soalnya belum menjelaskan program GUI dengan data grid view dengan fitur security menggunakan ORM Entity Framework. Oke, jadi di sini kurang lebih sama, jadi bedanya hanya menggunakan ORM Entity Framework. Yaitu perbedaannya kelas-kelas yang untuk mengonek di Visual Studio ke database-nya. Dan di sini saya download hmm, download tambahan Nugget untuk mengonekkan dari database ke Visual Scope Visual Studio 2022 ini. Itu ada tiga Nugget. Itu dua, tiga ini. Oke, lanjut ke codingannya. Ini untuk form satu kurang lebih sama seperti tadi, hanya tidak ada tombol resetnya, hanya simpan. Oh iya, kita jalankan dulu ke product.js. Ini untuk membuat tipe datanya di sini dulu, ditaruh di sini. Beda dengan
Yang poin pertama tadi langsung di form satunya. Jadi di sini dibedakan. Terus ada kelas lagi, yaitu namanya APPDB konteks. Di sini untuk fungsinya untuk menghubungkan satu database ke sini. Jadi di sini produk diambil dari tabel produk. Di sini untuk menghubungkannya database-nya dengan nama database penyimpanan. Oke, kita lanjut ke form satunya ini. Untuk button simpannya, coba kita jelaskan dari atas. Ini untuk memanggil hmm, kelas ap- AP, APBDB kontak tadi. Terus ini modelnya. Terus ini untuk buat ngelotnya. Sini ada metode buat ngelotnya. Oke, untuk sim button simpan kurang lebih sama seperti poin pertama yang hanya membedakan hanya di dua kelas ini. Untuk penyambungan dari database dan Visual Studio 2022 ini. Kalau di ORM ini, menggunakan ORM ini, penyambungannya cuma lewat sini. Oke, yang sama ini untuk menyimpan data-data yang dimasukkan di textbook ini. Untuk lihat, dia akan menampilkan form 2-nya. Sini gunanya metode untuk mengclear isi data-data setelah disimpan. Langsung ke form 2-nya. Ini ada edit dan hapus. Kita lihat. Sama seperti tadi, ini memanggil dulu APBDB kontaknya. Fungsinya agar codingannya ini menyatu dengan database-nya. Dia harus dipanggil dulu. Ini. Ini untuk load datanya. Untuk editnya seperti ini. Dia akan menampilkan keterangan dulu. Pilih produk yang akan diedit. Habis itu, ini setelah diedit, ini akan mengarah ke form 1 yang ini. Jadi, bisa diedit. Untuk pembuatan hapusnya, kurang lebih sama. Ini ada keterangan bila produk yang ingin dihapus jika tidak memilih satu baris kolom. Habis itu, ini untuk fungsi menghapus suatu datanya, yaitu dari tabel produk, terus dihapus tabel produk yang dipilih. Itu ada keterangan lagi berhasil dihapus. Untuk badan kembali sama, dia akan kembali ke form 1. Untuk keluar juga sama, dia akan keluar dari aplikasinya. Kita coba jalankan aplikasinya. Kita coba memasukkan nama barang, laptop, kategori elektronik, makanya masuk ke barang 13. Kita simpan, data berhasil disimpan. Coba lagi HP elektronik. Terus total seperti apa? Simpan data penelitian. Coba kita lihat datanya. Sudah ada P dan top pada laptop ini. Coba kita edit. Hmm, kita edit ini, ya kan double warning karena tidak mengkliknya satu baris. Kita edit dulu. Kita edit harganya
3 juta. Untuk stoknya 15. Simpan data. Kita berhasil disimpan, lihat datanya. Dia akan langsung mengupdate di paling bawah ini. Untuk database-nya, penyimpanan di query. Terus kita lihat apakah sudah terupdate. Tabelnya produk. Nah, ini sudah terupdate langsung. Jadi berhasil. Oke, kita coba hapus yang ke elektronik ini. Hapus. Data berhasil dihapus. Kita jalankan. Nah, di database-nya juga langsung kehapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah selesai. Jadi penjelasannya seperti itu untuk tugas 10.1 dan poin 2. Perbedaannya hanya di cara menghubungkan dari database ke informnya. Untuk yang tugas pertama tadi langsung di form 1 dan form 2-nya. Kalau yang pakai ORMNTD itu menggunakan tambahan 2 kelas, yaitu kelas ini untuk memberikan tipe datanya dan kelas ini untuk menghubungkan ke database-nya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.